Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1256 sampai bab 1260. Jadi begitu. Mu menganggukkan kepalanya. Adapun Tuan Lembah Muda Gerbang 100 Bunga, melihat bahwa Omi tidak mengatakan sesuatu yang penting. Dia merasa sedikit kecewa di dalam. Omi hanya mengatakan bahwa pertemuan itu hanyalah salah satu hal yang telah terjadi pada mereka. Dan bukan intinya. Angin dengan ringan mengabaikan fokus, mengambil beberapa yang tidak penting. Tampaknya angin dengan ringan masih seperti semula. Hanya untuk saudara tua. Tuan Lembah Muda Gerbang 100 Bunga berkata, Saudara Petir Angin, saya telah mendengar semua tentang apa yang terjadi di konferensi Jianghu. Anda benar-benar membuat saya takjub. Haha, aku tidak berani. Itu juga menghormati Feng untuk bisa melihat gadis Yuruo terkenal dari kota Rangzu saat itu hari ini. Wajah Yuruo agak sedih. Dan dia tersenyum. Saat ini, dia hanyalah seorang wanita tua berusia 50-an. Omi kira-kira, jika dia adalah seorang wanita tua, maka dunia ini penuh dengan wanita tua. Yuruo ini, meskipun lebih dari 50, tetapi sangat terawat. Dan usia Qinren juga serupa. Tampak juga serupa. Tidak ada tanda-tanda penuaan. Tuan Lembah Muda berkata, hari itu di kota Lianzhou, saya masih memiliki setengah cangkir anggur dengan kakak senior Feng. Saya tidak tahu apakah kakak senior Feng masih ingat. Oh, bagaimana Wind Lightning bisa lupa? Sungguh membidik bagi gadis itu. Omi agak menghindari masalah ini. Ketika Mu mendengar percakapan antara Omi dan Tuan Muda Lembah, dia merasa semakin buruk. Apakah ini benar-benar hanya pertemuan sepihak? Bagaimana Anda menarik cinta setengah cangkir anggur? Omi menghela nafas. Meskipun ada sedikit sesuatu yang terjadi dengan Yuruo, tetapi hanya beberapa hari yang sangat singkat. Tetapi hati Omi mengingat detail kecil apapun pada waktu itu. Dan sekarang memikirkan tentang peristiwa hari-hari itu di kota Liangzhou. Penuh dengan kenangan masa muda. Serta rasa atas Yuruo. Saat itu, Omi juga masih sangat muda dan naif. Baru berusia 17 tahun. Sayangnya, tahun-tahun muda seperti itu, tetapi tidak kembali. Tentu saja, yang utama adalah, pada saat itu, Omi ke Yuruo. Jika itu bukan sentuhan kecil, itu akan menjadi finalis. Omi karenanya, ada juga sedikit sentuhan. Jika tidak maka tidak akan lebih dari 30 tahun. Masih ingat detail yang begitu jelas. Setelah semua orang relatif tidak bisa berkata-kata selama beberapa lusin detik, Tuan Muda Lembah bertanya, Saudara Feng, saya tidak tahu apa yang Anda datangi ke gerbang 100 bunga saya untuk mengajari saya hari ini. Omi mengelus kepalanya dan tersenyum hehehe. Memang agak sulit untuk dilakukan. Namun juga, itu adalah pengunjung dari masa mudanya. Oh, Tuan Muda Lembah, mengapa kita tidak duduk di tempat lain dan berbicara? Namun juga, kita adalah kenalan lama. Saya yakin kita semua memiliki banyak hal untuk dikatakan. Hidung Yuruo sakit. Seolah-olah dia mencoba mengendalikan dirinya dari meneteskan air mata. Dia memaksakan senyum tenang dan berkata, Baiklah, begini Saudara Feng, tolong. Omi kembali ke Mu Yuyao dan berkata, Paman Yuyao, yang itu, kamu tunggu aku di sini. Apa, kamu tidak akan membawaku bersamamu? Mu Yuyao menekankan. Oh, kamu juga sudah bekerja keras. Kamu dan Little Black Little Fire. Tunggu aku di sini. Tuan Lembah Muda segera memerintahkan. Seseorang, lakukan seniormu ini dengan benar. Iya, Mu melihat ke belakang Omi dan Tuan Muda Lembah berjalan pergi bersama dan bersembunyi. Ini, yang menghargai nafsu atas teman-teman. Aku tidak percaya. Mereka benar-benar hanya bertemu sekali. Saudara Feng, silakan duduk. Tuan Lembah Muda membawa Omi ke paviliun di tepi tebing. Di bawah tebing terdapat aliran yang jernih. Dan angin sepoi-sepoi bertiup ke wajah. Dan angin membawa aroma berbagai bunga. Omi berdiri di pagar dan memandang ke atas gunung yang berlawanan. Bunga-bunga di mana-mana. Pikirannya sepertinya mundur ke lebih dari 30 tahun yang lalu. Tepatnya 35 tahun yang lalu. Saya adalah murid generasi ke-81 dari Sekte Naga Ilahi. Petir Angin. Oh, konyol sekali. Hei, gadis. Kenapa kamu tertawa? Aku bodoh. Konyol sekali. Yang muda dan lembut. Meskipun tidak terlalu tua. Yang menganjurkannya memabukkan karena wajahnya sangat cantik. Terima kasih banyak. Tidak perlu sopan.
Itu hal yang normal untuk mengeluarkan pisau untuk membantu seseorang di jalan. Hei, konyol. Apa yang kamu lakukan di kota Rangzu? Oh, ini hanya berjalan-jalan di seluruh dunia dengan Tuan Sifu. Apakah Anda seorang gadis lokal? Jangan menggigit seorang gadis, oke? Aku punya nama. Oh, aku belum menanyakan namamu. Panggil aku Yuruo. Tidak mungkin. Yang dibicarakan banyak orang di penginapan ketika saya tiba di kota Lianzhou kemarin. Kecantikan nomor 1 di dunia. Yuruo, siapa yang bisa menyaingi Qin Ren? Wanita muda itu berkedip-kecut dan berkata, dan menegaskan apakah aku ini. Apakah aku cantik? Omi malu tersenyum malu dan berkata, gadis itu memang cantik. Ya ampun. Saudara angin petir. Mengapa kamu tersipu? Ah, aku tidak. Aku benar-benar tidak. Cekikikan. Lihat. Kamu bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Kamu tidak jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, kan? Tidak, tidak, Nona. Jangan salah paham. Bagaimana mungkin Wind Lightning berani tidak menghormati Nona? Gadis muda itu menatap. Apakah aku seseram itu? Tidak membuat kamu begitu terkendali konyol. Santailah. Apakah kamu selalu seperti ini ketika kamu melihat seorang gadis cantik? Omi merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Aduh, pada kenyataannya. Omi tertawa. Saat itu, Omi memiliki kecerdasan emosional yang sangat rendah. Namun, dia dipuja oleh banyak gadis yang pernah melihatnya. Pada saat itu, Tuan Lembah Muda Lembah 100 Bunga datang, menuangkan secangkir teh untuk Omi, dan berkata, Saudara Feng, minumlah teh. Terima kasih. Silakan duduk. Bagus. Mengapa Bro Terwin berkumpul dan tertawa ringan? Tuan Lembah Muda duduk di seberang Omi dan berkata, bukan apa-apa. Hanya mengingat bagaimana aku bertemu denganmu dalam sebuah pertemuan di kota Rangzu lebih dari 30 tahun yang lalu. Aku merasa itu benar-benar penuh dengan kesenangan saat itu. Ujar Omi. Tuan Lembah Muda tersenyum. Memang, saya baru berusia 16 tahun dan Anda berusia 17 tahun pada saat itu. Kami masih muda dan awet muda. Beruntung kamu ada di sana saat itu. Jadi aku diselamatkan dari gangguan oleh sekelompok yupis. Oh, Nona Yuruo. Kenapa kamu menghilang nanti? Tahun itu, saya mempelajari sitar di rumah Tuan Gong Yue di kota Lianzhou. Setelah itu saya kembali ke Lembah 100 Bunga. Kakek saya melarang saya untuk menunjukkan wajah saya. Dan saya jarang pergi ke Jianghu. Dan bahkan jika saya kadang-kadang keluar, itu sebagian besar adalah perjalanan yang disamarkan. Tuan Lembah Muda berkata. Jadi, kalau begitu kamu seharusnya sudah memiliki sekawanan anak sekarang. Omi bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Ada sedikit kesedihan di wajah Yuruo. Kamu berusia lebih dari 50 tahun. Dan meskipun penampilanmu masih sangat menarik, tidak seperti kamu belum memulai sebuah keluarga. Oh, jangan bicarakan itu. Saudara Win, saya belum bertanya kepada Anda apa yang harus Anda ajarkan kepada kami ketika Anda datang ke Lembah 100 Bunga kami. Faktanya, Tuan Lembah Muda Yuruo sudah menebak bahwa dengan mengunjungi kakeknya, dia ingin mengetahui apakah kakeknya, Tuan Lembah Tua Yulan, telah meninggal, dan jika ya, maka langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan terhadap Lembah 100 Bunga. Omi tersenyum. Sejujurnya, saya kebetulan melewati tempat ini dan datang untuk melihat-lihat. Saya mendengar bahwa Lembah 100 Bunga, dengan kawanan bunga dan burungnya, memiliki pemandangan yang sangat indah. Dan setelah memasuki Lembah 100 Bunga, itu benar-benar sesuai dengan namanya. Jika kakak Feng Feng menganggap pemandangan di sini indah, Anda sebaiknya tinggal selama beberapa hari lagi. Dan saya juga dapat berkonsultasi dengan kakak senior Feng untuk nasihat seni bela diri. Haha, temanku sedang menungguku. Lebih baik aku memadatkannya nanti. Baiklah. Kalau begitu Yuruo tidak akan memaksanya. Pada saat itu, seorang pelayan sedang membawa beberapa piring kecil dan kendi anggur. Yuruo menuangkan setengah cangkir anggur untuk Omi dan berkata, setengah cangkir anggur ini adalah hutangmu padaku saat itu. Oh. Omi menghela napas dalam hati dan berkata, setengah cangkir. Bagaimana saya bisa membayarnya kembali? Omi meminum semuanya sekaligus. Saudara Feng pasti punya anak sekarang. Omi berpikir sejenak dan berkata, aku bersiap-siap untuk memilikinya. Oh, istrimu, Qin Ren, pasti sangat bahagia. Iya, Omi menganggukkan kepalanya. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Yuruo menyesap anggurnya dan tersenyum. Ingat bunga bakung kertas yang kuberikan padamu. Ada beberapa hal. Mengapa kepala keras? Kata Omi sambil menghela nafas. Tapi Yuruo merasa bahwa apa yang telah terukir di dalam hatinya tidak akan pernah bisa dihapus seumur hidup. Sekarang kita berusia lebih dari 100 tahun. Nona Yuruo menjalani kehidupan yang baik.
dan angin lega. Baiklah, Nona Yuruo. Su Chen akan pergi lebih dulu. Omi segera berdiri. Setelah Omi mengambil beberapa langkah, Yuruo tiba-tiba berkata dengan keras, "Saudara Wind Lightning, apa yang saya katakan sebelumnya selalu tetap ada." Omi berhenti sejenak. Lalu tanpa berbicara, dia terbang. Omi terbang ke sisi Mu Yuruo, memasukkan mata pada Mu Yuruo, lalu pergi bersama Mu Yuruo dan Little Black Little Fire. Begitu mereka meninggalkan lembah 100 bunga, Mu Yong bertanya, "Petir angin, apa yang terjadi? Menjelaskan kepada saya tidak akan pernah percaya bahwa Anda dan Tuan Lembah Muda itu hanya satu sisi." Omi berhenti, api kecil juga menekan. "Ya, Saudara Chen, saya merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi antara Anda dan Tuan Lembah Muda sekali." Omi menghela nafas lama sebelum berkata, "Aku tidak tahu apakah itu dianggap sebagai pertemuan sepihak. Tapi setelah pertemuan itu, aku belum melihatmu sejak itu. Ketika saya berusia 17 tahun, saya pernah pergi keluar untuk berjalan-jalan di sekitar sungai dan danau bersama Tuan dan Bibi saya. Tuan dan Bibi saya telah melakukan tugas, meninggalkan saya sendirian di Lianzhou City Inn. Saya bosan dan pergi ke tempat seni bela diri setempat untuk melihat-lihat. Saya tidak berharap untuk bertemu dengan sekelompok hooligan yang mencoba untuk seorang gadis muda. Gadis muda itu adalah Yuruo. Dan kemudian aku mengenalnya. Saya telah berbelanja di kota untuk waktu yang lama. Kami tiba-tiba dengan sangat bahagia. Saya mengirimnya kembali. Dia pada waktu itu di kota Liangzhou adalah Master Qin paling terkenal yang belajar. Saya sendiri juga mengenal orang-orang Qin. Tanpa sadar, saya tertarik padanya. Dia cantik, kebijaksanaan, hampir sama dengan saudara perempuan saya. Namun, sepanjang hari, siang dan malam, dan banyak lagi terjadi hanya dalam 5 hari bunga bakung kertas. Dan, di depan Tuan dan saudari saya, mengaku kepada saya. Namun, saya menolak. Saya hanya memperlakukannya sebagai teman dengan baik. Karena dalam hati saya lebih mencintai kakak perempuan saya. Dia menangis dengan sangat sedih. Dan dia berkata bahwa dia akan selalu menungguku. Dan dia akan melipat bunga bakung kertas untukku setiap hari. Setelah itu saya meninggalkan kota Rangju. Tidak sampai setengah tahun kemudian saya datang ke kota Rangju lagi. Tapi sayangnya, dia telah menghilang dan menghilang dari tempat kejadian. Little Black sibuk berkata, "Kakak Chen, kamu menemani siang dan malam selama 5 hari ah?" "Ya, pada saat itu, istri tuanku keluar sementara. Aku bosan di kota Lianzhou sendirian. Aku tinggal di rumahnya. Di halaman yang tenang di luar kota. Kami seperti dua saudara kandung. Sangat mirip dengan dua saudara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya aku memang memiliki sedikit detak jantung pada waktu itu. Tetapi aku masih lebih mencintai kakak perempuanku. Terlepas dari apakah dia terikat dengan kakak perempuanku sebagai nomor 1 di Jianghu atau tidak." Xiao Hei hehehe tersenyum. "Kakak Chen, sejujurnya, kalian bermain piano di siang hari. Olahraga apa yang kamu lakukan di malam hari?" Omi memucat. "Kami adalah persahabatan yang sangat murni. Bukan sekotor yang kamu pikirkan. Sungguh berantakan." Sejak saat itu, tidak pernah melihatnya lagi. Dan tidak ada kabar darinya. Kurasa itu mungkin dianggap sebagai persahabatan sepihak. Kecuali pihak ini. Ini 5 hari. Mu Yong berkata, "Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kami di sini untuk mencari tahu apakah Anda masih ingin memindahkan gerbang tak berujung ke sini. Sayangnya, mari kita tunda rencana ini untuk saat ini. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Saat itu aku memiliki begitu banyak pelamar. Sejujurnya, Yuruo adalah satu-satunya yang membuatku jatuh cinta padanya. Bahkan jika itu adalah Mu Qianji, yang melakukan begitu banyak hal untuk mendekatiku saat itu. Aku tidak menyukainya saat itu. Ya." Omi ingat Mu Qianji. Sakit hati. Saat itu, Mu Qianji juga memuja Omi. Agar Omi menyatakan ke sekolah naga ilahi. Tetapi pada akhirnya, Omi masih belum tersentuh. Hampir tidak mengeluarkan penyihir ini. Saat itu, konsep benar dan jahat bukanlah dua sisi dari koin yang sama masih sangat dalam. 10.000 kali tidak dapat menerima penyihir. Bukan karena Mu Qianji tidak cukup cantik. Mu Qiaoton bersenandung. "Alasan bagus. Mengapa kamu menyebut putriku?" "Baiklah, Paman Friao. Jangan khawatir. Aku akan menemuinya suatu hari nanti. Ayo kembali ke gerbang tak berujung dulu. Dalam sebulan lagi, gerbang tak berujung akan kehabisan makanan. Kita keluar kali ini untuk menyelesaikan masalah ini. Apa gunanya kembali seperti ini sekarang? Bukan kembali. Tapi aku benar-benar tidak tega menggertak Yuruo. Dia sekarang adalah wanita lemah yang mewarisi posisi Master Lembah.
Tapi aku akan menyerang lembah 100 bunganya. Bagaimana kamu bisa membuat dia menanggungnya? Mu Yao berkata, semuanya bisa dinegosiasikan. Itu benar-benar tidak mungkin. Kita dapat berkompromi dengan mereka. Kita hanya akan menempati setengah dari wilayah mereka. Sehingga meskipun wilayah kita kecil, itu masih cukup untuk gerbang tak berakhir untuk mendukung. Mereka memiliki wilayah kecil tetapi itu masih cukup untuk mendukung. Selain itu, kita juga dapat bernegosiasi untuk melindungi lembah 100 bunga mereka selama beberapa generasi. Ini bukan situasi win-win. Saudara Chen, Senior Free benar. Menyerah bukanlah cara untuk pergi. Mereka lembah 100 bunga tidak dapat membela diri lagi. Jika kita tidak melakukan apa-apa, kita akan diserang oleh sekte lain. Selain itu, Yuruo dulu menyukaimu. Kamu masih bisa memperbarui hubunganmu sebelumnya. Itu sudah baik-baik saja, Muyong berkata. Petir angin. Kamu mengatakan bahwa kamu akan melakukan apapun yang harus kamu lakukan untuk gerbang tak berujung. Sayangnya, ini hanya masalah waktu. Kalau begitu, mari kita kembali ke lembah 100 bunga. Aku akan berbicara dengan Yuruo. Tentu saja, jika dia dengan tegas menolak, maka kita dapat menemukan jalan, tapi jangan pernah memaksanya. Baik, Omi berbalik dan kembali ke lembah 100 bunga. Pada saat ini, di lembah 100 bunga, di gua rahasia yang kering, Yuruo melipat bunga teratai kertas. Gua rahasia ini padat dan diisi dengan bunga lili kertas. Dan ketika Anda menghitungnya, saya khawatir itu lebih dari 10.000. Tuan Lembah, ini buruk. Leluhur sekolah Liang San ada di sini. Pada saat ini, seseorang di luar gua rahasia berteriak. Master lembah-lembah 100 bunga bergetar dan segera keluar dari gua rahasia. Apa katamu? Leluhur kesempurnaan guru leluhur dari sekolah Liang San ada di sini. Mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Tuan Lembah Tua. Yulan, seorang lelaki tua berkata dengan cemas di luar gua rahasia. Lelaki tua ini berada di tingkat kesempurnaan guru leluhur. Tepat setelah Omi dan Mu Yihao dan yang lainnya pergi. Ke arah lain, seorang pria kuat kesempurnaan Agung Zongxi memasuki lembah 100 bunga. Itu adalah leluhur sekolah Liang San. Selesai. Aku tidak menyangka bahwa sekte Liang San akan mencapai kesempurnaan Agung Zongxi. Tuan Lembah. Pada saat ini orang itu sedang menunggu di aula utama sendiri. Saya hanya memaafkan diri saya dan mengatakan bahwa saya akan mengundang senior Yulan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Orang tua itu juga cemas. Saat itu, sebuah suara terdengar di udara. Apakah Anda ingin saya membantu? Yuruo mendongak dan melihat bahwa itu adalah Omi. Angin. Saudara angin. Kenapa kamu kembali lagi? Omi mendarat dan berdiri di depan Yuruo. Tersenyum. Memang benar aku akan pergi sekarang. Namun, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu. Jadi aku mundur lagi. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku kebetulan melihat bahwa kamu sepertinya sedang terburu-buru. Jadi aku tidak tahu apakah aku bisa membantu. Yuruo berkata. Saudara Feng. Pada titik ini, saya tidak akan menyembunyikan apapun dari Anda. Pada kenyataannya, kakek saya, Tuan Lembah Tua Yulan, meninggal 10 tahun yang lalu. Saya tidak yakin apakah saya akan dapat melakukan itu. Tetapi saya tidak yakin apakah saya akan dapat melakukan itu. Sebelum hari ini, Sekte Liang San yang bertetangga mengirim orang untuk mencari tahu tentang hidup dan mati kakek saya. Dan saya pikir kami masih bertahan bisa selama beberapa tahun lagi. Siapa tahu, hari ini, Sekte Liang San tiba-tiba datang dengan sebab guru. Tidak lagi bisa tersembunyinya. Begitu Sekte Liang San mengetahui bahwa kakek saya sudah lama pergi. Tidak ada lagi leluhur guru yang duduk di lembah 100 bunga. Lembah 100 bunga kami pasti akan mati. Omi tersenyum. Sebenarnya, tujuanku datang ke lembah 100 bunga adalah untuk mencari tahu apakah Yulan sudah mati. Jika tidak, kami berencana untuk menyerang lembah 100 bunga dan menjadikan lembah 100 bunga sebagai dasar dari gerbang tak berujung. Namun, saya tidak membayangkan bahwa kepala baru lembah 100 bunga adalah Anda. Jadi saya berubah pikiran untuk sementara. Hanya saja, namun, masalah ini sangat penting sehingga tidak memungkinkan apapun terjadi pada perasaan saya. Jadi kami telah mundur dan ingin menanyakannya dengan Anda. Yuruo berkata, saya sudah menebak. Saya tidak berpikir Anda akan meninggalkan rencana Anda karena saya. Saya menyentuh. Terima kasih. Apa yang ingin kamu diskusikan denganku? Mu Friao sibuk berkata, Anda Tuan Lembah Ruo. Gerbang tak berujung kami membutuhkan wilayah. Dan lembah 100 bunga Anda sekarang berada di titik hidup dan mati. Bagaimana dengan ini? Lembah 100 bunga Anda menyerahkan setengah dari wilayahnya kepada kami. Gerbang tak berujung kami melindungi lembah 100 bunga Anda selama beberapa generasi. Pada saat itu,
Kami memindahkan gerbang tak berujung ke lembah 100 bunga. Untuk menjadi tetangga Anda. Kami saling membantu. Bagaimana menurut Anda? Kurasa tidak ada yang lebih baik selain ini. Yuruo menatap Omi. Omi berkata, jika kamu tidak setuju, kami tidak akan saling mendorong. Mu sibuk berkata, meskipun kami tidak akan saling mendorong, tetapi Anda pasti akan dianeksasi oleh Sekte Liangshan. Dan kemudian kami akan langsung bertanya dari Sekte Liangshan. Pada saat itu kami masih dapat memperoleh setidaknya setengah dari wilayah itu. Nona Yuruo, sebaiknya tetap bertahan. Saya perlu mendiskusikan masalah ini dengan semua asisten tetua lembah 100 bunga sebelum saya dapat menyetujui Anda. Tetapi saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Bagus. Omi menganggukkan kepalanya, berdiri di samping. Orang tua yang sedang sibuk menonton berkata, sekarang leluhur sekolah Liangshan masih menunggu di aula utama. Yuruo memandang Omi. Dan Omi berkata, katakan padanya bahwa senior Yulan akan ada di sini nanti. Bagus. Orang tua itu panik dan pergi. Yuruo berkata, kakak Feng Feng, orang itu, namun juga, adalah seorang guru yang hebat. Dapatkah kamu, namun juga, menanganinya? Oh, jangan khawatir. Aku masih agak mampu melawan Wind Lightning. Sekarang orang-orang di sungai dan danau berkumpul dengan Bonnie Old Man. Tidak berantakan. Ayo pergi. Kita akan pergi ke aula utama sekarang dan bertemu dengan Master Great Perfection sekolah Liangshan itu. Bagus. Omi hendak menuju ke aula besar ketika dia tiba-tiba melihat bagian dalam gua rahasia. Padat dan diisi dengan bunga lili kertas. Omi tertegun dan memasuki gua rahasia. Saudara Feng, kamu. Apa yang kamu lakukan? Omi berdiri di gua rahasia. Banyak dan banyak bunga lili kertas. Omi menghela nafas. Yuruo, apakah kamu benar-benar melipat bunga bakung kertas setiap hari selama ini? Iya, aduh. Ada apa denganmu? Bisa dikatakan. Dan kamu masih belum menikah. Iya, kenapa? Hanya karena kamu selalu menyukaiku. Ya, tapi aku sudah berjanji pada kakekku 10 tahun yang lalu bahwa jika ada asisten tetua lembah 100 bunga melangkah ke kesempurnaan agung di masa depan, aku harus menikahi anak dan cucunya. Jadi aku tidak tahu hari mana aku tidak akan lagi mengawasimu. Tapi hatiku akan selalu tetap pada usia 16 tahun. Kata Yuruo. Omi memandang Yuruo, menyentuh wajahnya, dan berkata dengan getir, kamu benar-benar bodoh. Aku bukan orang bodoh. Aku tidak bisa menjauh dari bayangan itu pada usia 16 tahun. Bro Terwin, aku tidak memiliki kemewahan untuk mendapatkanmu. Aku hanya ingin diam-diam menjaga cinta sejati di hatiku. Kalau tidak aku akan pergi mencarimu. Tapi aku tidak melakukannya. Pada saat ini, Mu masuk dan berkata, Wind Lightning, nikahilah. Bahkan aku tidak tahan lagi. Jika ada seorang gadis yang diam-diam menungguku selama lebih dari 30 tahun, aku akan menikahinya. Saya katakan Anda benar-benar tidak dapat dipahami. Saya merasa bahwa Anda tidak terlalu istimewa. Mengapa ketika Anda masih muda, begitu banyak wanita cantik menyukai Anda? Pada awalnya putri saya kira dia juga mirip dengan gadis Yuruo ini. Benar-benar menderita. Mu Qiao melihat bahwa Yuruo diam-diam menjaga perasaannya dengan Wind Lightning sampai sekarang, dan tidak bisa melihat bayangan putri Mu Qianji. Omi sedikit tidak yakin. Melihat seluruh dinding batu yang dipenuhi bunga lili kertas. Beberapa di antaranya telah memudar warnanya. Yuruo berkata, Saudara Feng, kamu tidak perlu memperhatikanku. Sekarang aku sudah terbiasa. Selain itu, 10 tahun yang lalu aku berjanji pada kakekku. Omi memeluk Yuruo di pelukannya. Yuruo terkejut di sana. Terima kasih. Yuruo, saya tidak berpikir bahwa waktu singkat saya dengan Anda pada usia 17 tahun akan berdampak besar pada hidup Anda. Jika bukan karena saya, Anda mungkin sudah menemukan kebahagiaan sekarang. Sudah lebih dari 30 tahun sekarang. Dan Anda tidak begitu muda. Jadi bagaimana saya bisa tega mengatakan tidak kepada Anda? Yuruo, jadilah istriku. Tapi izin saya menjelaskan sebelumnya. Saya sudah memiliki beberapa wanita. Salah satunya sudah menikah. Dan diantaranya belum melakukan upacara. Jika kamu mau, katakan saja. Jika tidak, saya tidak memaksa akanmu. Aku akan menemukan pria terbaik. Saya bersedia. Uroku menangis. Aduh, Mu tersenyum. Senang memiliki kekasih. Baik, sangat baik. Omi menyorotinya sama banyaknya dan berkata, Paman bebas. Saat ini seharusnya kamu tidak keluar dan meninggalkan kami sendirian. Ini siang bolong. Kalian jangan terlalu sabar. Keluar. Mu Yao tertawa dan berlari keluar dari gua rahasia. Hanya menyisakan Omi dan Yuruo di gua rahasia. Yuruo sepertinya masih belum bisa mempercayai fakta di depannya.
Omi membekukan wajah Yuruo. Meskipun berusia lebih dari 50 tahun, itu masih penuh dengan kolagen muda seperti seorang gadis muda berusia 20-an. Saudara Win, apakah saya benar-benar tidak sedang bermimpi? Andao bertanya. Tidak. Maafkan aku, Yuruo. Jika aku sudah mengetahui keberadaanmu sebelumnya. Jika aku tahu bahwa ada satu di belakangku. Orang yang telah menungguku selama beberapa dekade. Aku pasti akan datang kepadamu lebih awal. Kakak Win, apakah kamu benar-benar bersedia menikah denganku? Uroku berteriak. Kenapa tidak? Kamu berbakat dan cantik. Alasan apa yang aku miliki untuk mengatakan tidak? Omi berkata. Yuruo seumuran dengan Qinrei. Dan ranah seni bela dirinya juga mendiang Zongxi. Yang jelas merupakan bakat yang sangat kuat. Sama bagusnya dengan Qinrei. Tetapi dalam hal pertempuran, itu mungkin tidak sebagus Qinrei. Karena Qinrei setidaknya pernah ke batu memori. Oh, Saudara Feng. Yuruo menangis sambil memeluk Omi. Omi membekukan rambut Yuruo dan berkata, tidak perlu melipat bunga lili lagi mulai sekarang. Jalani saja kehidupan yang baik denganku. Ayo pergi. Ayo pergi ke aula utama dulu dan kirim siapa dari sekolah Liangshan. Pada saat ini, di aula besar tertentu, seorang lelaki tua sedang duduk di aula besar. Lelaki tua ini berusia sekitar 120 tahun. Tampak seperti orang dari sekte Liangshan yang telah mencapai penyelesaian sekte besar dalam beberapa tahun terakhir. Apakah senior Yulan belum keluar? Ini hampir keluar. Senior akan menunggu. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar bisa keluar. Orang tua itu menghina nafas dari hidungnya. Seolah-olah dia sudah sangat yakin bahwa Yuruo sudah mati. Pada saat itu, Omi dan Yuruo berjalan keluar sambil berpegangan tangan. Orang tua itu melihat Omi dan tercengang. Tentu saja dia mengenal Omi. Yang tidak akan melihat Omi di konferensi Jianghu. Angin. Awan cahaya angin. Apa yang kamu lakukan di sini? Orang tua itu bertanya dengan kaget. Omi membuka Live Blood Hidden dan membangunnya dengan flash. Tamparan, Omi mengambil waktu sejenak untuk menamparkan lelaki tua itu. Orang tua itu jatuh ke tanah dalam kekacauan. Menutupi wajahnya dan menatap Omi. Grandmaster Sekte Liangshan ini baru beberapa tahun kesempurnaan agung. Dan menuju yang berada di peringkat terbawah konferensi Jianghu bukanlah tandingan Omi. Yuruo di sisi lain melihat Omi begitu kuat. Dan seorang guru besar kesempurnaan yang hebat. Juga menamparkan. Di dalam hati. Belum lagi betapa mengejutkannya. Dan pada saat yang sama merasa bahagia. Omi berkata, Senior Yulan tidak punya waktu untuk keluar menemuimu. Biarkan aku keluar dan menamparmu dulu. Orang tua dari sekolah Liangshan itu sedikit marah. Feng Xiaoyun, kamu terlalu berlebihan untuk memukul seseorang begitu kamu bertemu dengan mereka. Kamu tidak terampil seperti orang lain. Kamu pantas dikalahkan olehku. Kamu bisa kembali dan menceritakan kesuksesan besar lainnya dari Sekte Liangshanmu untuk datang dan melawanku. Apakah kamu masih belum keluar? Apakah aku harus mengusirmu? Orang tua agung dari sekolah Liangshan itu terbang dengan putus asa. Omi kembali ke Yuruo dan berkata, Yuruo, sudah selesai sekarang. Yuruo menganggukkan kepalanya. Di aula utama. Selain Yuruo, ada juga merekam atau lebih tua tingkat kesempurnaan Master Sekte. Orang-orang tua ini semuanya adalah asisten tetua lembah 100 bunga. Dan mereka sekarang menatap Omi. Sangat terkejut. Omi berkata, sesama tetua lembah 100 bunga mekar. Terima kasih telah merawat lembah 100 bunga dan Yuruoku selama ini. Yuruomu, petir angin senior. Apa yang kamu katakan tentang itu, kata seorang lelaki tua. Oh, sejujurnya, Yuruo dan aku bertemu 35 tahun yang lalu di kota Rangzhou. Dan kami bersama siang dan malam selama 5 hari. Aku tidak berpikir itu adalah cinta pada saat itu. Tetapi itu membuat Yuruo jatuh cinta. Jadi aku menyakitinya. Dan dia pahit tentang hal itu selama 35 tahun. Jika aku tidak tahu maka hanya itu. Sekarang aku tahu ada wanita seperti itu yang dengan getir menjagaku. Selain dia saya juga tidak mudah. Bagaimana aku bisa? Wind Lightning. Menyebabkan terjadinya lebih lama lagi. Jadi aku menyatakan bahwa Yuruo adalah wanita Wind Lightningku mulai hari ini dan seterusnya. Aduh, semua orang memandang Yuruo. Yuruo berkata, apa yang dikatakan saudara Feng adalah kebenaran. Paman dan paman. Saat ini, lembah 100 bunga kita dalam bahaya tanpa kesempurnaan agung Master Sekte yang duduk di sini. Jadi saya telah memutuskan untuk menyerahkan setengah dari wilayah kita ke gerbang tak berujung. Sejak saat itu, gerbang tak berujung dan lembah 100 bunga akan menjadi tetangga dan akan saling mendukung selama beberapa generasi. Bagaimana caranya? Tuan Lembah, bagaimana ini bisa terjadi? Seorang lelaki tua sibuk berkata.
Tuan Lembah, ini adalah wilayah yang telah dijaga oleh nenek moyangmu selama beberapa generasi. Bagaimana kamu bisa menyerahkan setengahnya hanya karenamu dengan petir angin? Jika Tuan Lembah Tua tahu, maka dia akan mati dengan damai. Mu Xiao menyampaikan. Semuanya. Kalian semua sepertinya tidak menyadari situasi saat ini Jika kepala sekolah kita tidak memikirkan demi Nona Yuruo, dia akan sepenuhnya menggantikan lembah 100 bunga tanpa usaha sama sekali. Jika kalian masih begitu cuek pada dirimu sendiri, maka kalian dapat menyalahkan gerbang tak berujung karena mengirimkan kasar. Omi berkata, baiklah, Paman Izzy, jangan menakuti mereka. Lagi pula, mereka semua akan menjadi tetangga di masa depan. Dan untuk generasi yang akan datang, lembah 100 bunga dan gerbang tak berujung akan menjadi faksi saudara. Orang-orang tua dari Hundred Blossom Valley itu juga berhenti berbicara dan menghela nafas. Omi berkata kepada Yuruo, Yuruo, kalau begitu mari kita buat perjanjian sekarang dan sertakan pernyataan bahwa gerbang tak berujung dan lembah 100 bunga akan menjadi sekutu bagi generasi yang akan datang dalam ajaran leluhur kita untuk diikuti oleh generasi mendatang. Yuruo ragu-ragu dan tidak segera membalas Omi. Omi berpikir bahwa Yuruo tidak kembali pada kata-katanya. Mu Yao berkata, Nona Yuruo, apakah Anda juga tidak akan kembali pada kata-kata Anda? Hehe, kamu tidak terlalu menyukai ini. Yuruo berkata, Saudara Win, memungkinkan kami meminjamkan langkah untuk berbicara. Saya memiliki sesuatu yang pribadi untuk disampaikan kepada Anda. Bagus. Omi dan Yuruo datang ke tempat terpencil. Yuruo, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku, kamu bisa mengutarakan. Tidak ada yang bisa mendengarmu di sini. Yuruo ragu-ragu dan berkata, Saudara Win, sebenarnya, perjanjian adalah perjanjian. Bahkan jika itu tertulis dalam kelompok pelatihan, itu tidak akan ada gunanya di masa depan. Jika gerbang tak berujung dan lembah 100 bunga menjadi tetangga, di masa depan, gerbang tak berujung akan menjadi kuat dan lembah 100 bunga akan menjadi lemah. Dan sebagai lembah 100 bunga yang lemah, ia tidak akan memiliki status untuk sejajar dengan gerbang tak berujung. Hanya dua faksi dengan kekuatan yang sama yang akan memenuhi syarat untuk menjadi saudara dan saling membantu. Yuruo, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Ini adalah masa depan. Setidaknya sekarang saat aku masih hidup, gerbang tak berujung akan mendukungmu tidak peduli seberapa lemah lembah 100 bunga. Selain itu, kita tidak tahu apakah gerbang tak berujung lebih kuat atau lembah 100 bunga lebih kuat di masa depan. Yuruo menggigit giginya dan berkata, Saudara Angin, mengapa kita tidak mencaplok lembah 100 bunga saja? Omi terkejut, sebagai pemilik lembah 100 bunga, untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Yuruo, mengapa Anda menyarankan agar saya mencaplok lembah 100 bunga? Jika orang-orang di lembah 100 bunga mendengar kata-kata seperti itu dari Anda, mereka pasti akan mengutuk Anda sampai mati. Nenek moyangmu juga tidak akan memaafkanmu. Yuruo berkata, Saudara Angin, lembah 100 bunga didirikan oleh nenek moyang klan Yu kami dan telah diturunkan hingga hari ini. Dengan setiap generasi master lembah menjadi anggota klan Yu. Tapi sekarang, klan Yu saya sedang bernafas, dan saya satu-satunya yang tersisa. Katakanlah lembah 100 bunga masih memiliki masa depan, maka orang yang juga akan menguasai lembah 100 bunga di masa depan bukanlah seseorang dari garis keturunan klan Yu. Selain itu, kakek saya mengatakan sebelum akhirnya bahwa di masa depan, tidak peduli asisten mana yang akan mencapai kesempurnaan agung, saya akan putra atau cucu yang paling menonjol seusianya, dan merekrut orang itu sebagai menantu dari klan Yu, sehingga garis keturunan klan Yu akan diteruskan ke generasi berikutnya. Namun, sekarang setelah Anda mengatakan bahwa Anda ingin menikah dengan saya, bahkan jika saya melahirkan seorang anak, anak itu akan diturunkan kepada saya dan anak Anda. Lembah 100 bunga di masa depan. Karena itu terjadi, mengapa berdiri di lembah 100 bunga lagi? Sehingga anak dan cucu masa depan kita akan memiliki masa depan yang lain dengan gerbang tak berujung. Omi memandang Yuruo, sepertinya memahami pikiran batinnya. Omi tidak tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa dari klan Yu. Yuruo, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk menggabungkan lembah 100 bunga menjadi gerbang tak berujung? Aku hanya mengerti maksudmu. Namun, aku satu-satunya yang tersisa di klan Yu lembah 100 bunga. Dan tidak ada keturunan yang tersisa untuk menyebarkannya. Dan di masa depan, anak yang kumiliki pasti tidak akan lagi bermarga kamu. Dan kamu tidak ingin menjadi menantu laki-laki, kan? Omi tersenyum. Benar, aku hanya akan menikahimu. Kalau begitu, ambil lembah 100 bunga. Sebagai mas kawinku, aku masih memiliki lebih dari 50.000 murid di lembah 100 bunga.
Kalian semua dapat bergabung ke gerbang tak berujung dan menjadi murid gerbang tak berujung. Saya pikir menjadi murid gerbang tak berujung pasti lebih menjanjikan. Dan itu hanya akan baik untuk 50.000 murid lembah 100 bunga. Tidak ada salahnya. Omi berkata dengan penuh semangat. Terima kasih, Yuruo. Tidak perlu. Aku rela menyerahkan segalanya untukmu, kata Yuruo dengan emosi. Omi segera memeluk, memegangi wajah Yuruo dan menciumnya. Yuruo sangat bersemangat dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Omi tersenyum dan berkata, ciuman pertama, 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Yuruo tersipu dan menyembur. Omong kosong. Hahaha. Kamu sudah menyimpan ciuman pertama ini untuk waktu yang sangat lama. Jahat. Kamu mengolok-olokku. Kenapa? Ayo pergi. Kembali ke aula utama dan ceritakan ini kepada beberapa asisten tetua lembah 100 bunga. Bagus. Bagaimana jika mereka keberatan? Oh, beberapa lelaki tua tingkat kesempurnaan. Apa maksudnya? Jika kamu tidak bahagia, tinggalkan lembah 100 bunga. Sayangnya, saya bertanya-tanya apakah kakek saya akan marah pada keputusan saya ini. Dan di bawah 9 mata air, apakah dia akan memarahi saya karena menjadi pecundang dan memberikan nenek moyang saya selama beberapa generasi sebagai mas kawin? Bodoh. Jika bukan karena penampilanku, lembah 100 bungamu juga akan dibagi bersama oleh sekolah Liangsan. Dan bahkan beberapa sekte lain. Ketika saatnya tiba, 50.000 murid lembah 100 bunga secara alami akan hancur berantakan. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Kakekmu adalah orang yang pengertian. Dia akan mengerti. Selain itu, bahkan jika lembah 100 bunga melanjutkan warisannya, itu masih akan diteruskan ke calon putra kita. Yuruo tersipu dan berkata, bagaimana kamu tahu itu akan menjadi seorang putra? Hahaha, tebak, Omi datang ke aula utama lagi. Mu takut Omi telah menegosiasikan sesuatu dengan Yuruo secara pribadi lagi, dan ke gerbang tak berujung. Kesepakatan yang tidak menguntungkan. Sibuk. Petir angin. Penyelesaiannya adalah semua untuk gerbang tak berujung. Tentu saja, beberapa tua di lembah 100 bunga itu juga memandang Yuruo dengan cemas. Yuruo berkata, Paman dan Paman, maafkan aku. Lembah 100 bunga didirikan oleh nenek-nenek moyangku dari klan Yu, dan telah diwarisi selama lebih dari 700 tahun. Tapi sayangnya, klan Yu yang tak menyelesaikan besar saat itu sekarang secara bertahap keseluruhan lelaki. Dan pada saat generasi saya adalah satu-satunya yang tersisa. Lembah 100 bunga tidak akan lagi dapat bertahan seperti pada awalnya. Dan bahkan jika itu hampir tidak bertahan, itu akan menjadi lembah 100 bunga di bawah Zhang San dengan pakaian lisi, atau bahkan dianeksasi oleh sekte lain. Sekarang, kepala pendiri gerbang tak berujung, petir angin, bersedia menikah denganku. Jadi aku akan mengambil lembah 100 bunga, sebagai mas kawin, dan menggabungkannya ke dalam gerbang tak berujung. Semua murid lembah 100 bunga disubsumsi di bawah gerbang tak berujung dan menjadi murid gerbang tak berujung. Terima kasih Paman dan Paman, atas dedikasimu pada lembah 100 bunga selama ini. Tuan lembah tua apakah Anda mendengar bahwa cucu Anda sendiri akan mengalahkan 10.000 generasi yayasan klan Yu terisak. Mendengar proklamasi Yuruo, cucu lelaki tua itu melolong dan menangis. Mu terkejut dan diam-diam mengacungkan jempol kepada Omi. Yuruo melihat semua asisten tetua memarahinya sebagai putri pecundang dan juga berteriak. Tetapi dia tidak menyesalinya. Karena dia sangat memahami bahwa bahkan jika lembah 100 bunga tidak bergabung ke dalam gerbang tak berujung hari ini, itu tidak akan bertahan lama. Bahkan dengan bantuan gerbang tak berujung dan menjadi tetangga dengan gerbang tak berujung, maka pewaris masa depan posisi dari Master Lembah adalah dia dan putra Omi. Jika beberapa ratus tahun kemudian, lembah 100 bunga dan gerbang tak berujung akan mengalami masa lalu. Lebih baik hari ini. Muyu menarik Omi ke samping dan tertawa. Petir angin, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar telah membiarkan lembah 100 bunga untuk langsung bergabung ke gerbang tak berujung. Simpul itu akan membuat gerbang tak berujung berjuang setidaknya selama 50 tahun lebih sedikit. Oh, aku tidak meminta ini. Yuruo sendiri yang merekomendasikannya. Mu Yihao tersenyum tanpa mengindahkan. Namun, Yuruo ini benar-benar mengejutkanku. Sepertinya keanehannya kamu di luar dugaanku. Dia benar-benar menggunakan fondasi leluhurnya sebagai mas kawin. Cek-cek, sungguh pecundang. Omi berkata. Dia telah dengan serius memikirkan. Dia satu-satunya yang tersisa di klan Yuruo. Omi menjelaskan alasan Yuruo kepada Mu Yao. Tapi Muruo mengejek dan berkata, ini hanya keinginan untuk menipu dirinya sendiri dan orang lain. Jika kamu tidak percaya padaku,
Biarkan leluhur lembah 100 bunga merangkak keluar dari kuburan mereka dan bertanya apakah mereka peduli dengan warisan gerbang 100 bunga. Apakah itu garis keturunan klan Yu? Selain itu, bakat Yu Ruo sendiri sangat kuat. Dia akan punya banyak waktu untuk menemukan penerus setelah dia melangkah ke kesempurnaan agung di masa depan. Omi merasa bahwa apa yang dikatakanmu masuk akal. Apakah itu benar-benar alasan bagi Yu Ruo untuk menipu dirinya sendiri dan orang lain? Faktanya, itu karena dia terlalu tergila-gila dengan Omi. Jadi dia bahkan tidak berpikir dari sudut pandang yayasan leluhurnya lagi. Tapi dia hanya tergila-gila dengan Omi sekarang. Dan kemudian kepalanya menjadi panas. Omi menghela nafas. Jadi tidak heran sekelompok lelaki tua itu menangis seperti itu. Namun, ini bagus untuk gerbang tak berujung. Omi bukanlah leluhur klan Yu. Jadi tentu saja dia tidak akan mencoba membujuk Yu Ruo untuk tidak menjadi seperti ini. Omi berjalan ke arah Yu Ruo, memeluknya dan berkata, "Tidak apa-apa. Kamu telah melakukan yang terbaik. Leluhur kamu tidak akan menyalahkanmu." Oh, Yu Ruo terisak-isak di pelukan Omi. Pada kenyataannya, Yu Ruo nampaknya sedikit terguncang di dalam setelah melihat reaksi dari kelompok asisten tetua. Dia memikirkan apakah dia benar-benar sedikit dikalahkan atau tidak. Apakah itu garis keturunan klan Yu sama sekali tidak relevan atau tidak? Kuncinya adalah masih bisa bertahan hidup dengan nama gerbang 100 bunga. Untuk dapat menggunakan klan Yu sebagai nenek moyangnya. Untuk dapat melanjutkan warisan seni bela diri pendiri klan Yu. Tapi begitu digabung menjadi gerbang tak berujung, fondasi nenek moyang benar-benar akan hilang sia-sia. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.